Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bertemu dalam kajian Mar'ah Sholihah bulanan di bulan September tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan bulan Safar 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, sosok yang kita nantikan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut setia hingga yaumil akhir nanti. Tema kita adalah stop zina dengan syariat sempurna. Perzinahan adalah kemaksiatan yang sudah lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Di lingkungan terdekat kita akan sangat mudah kita temui. Bahkan di tetangga kelurahan saya itu ada anak 4 SD itu sudah hamil di luar nikah. Menurut data nasional itu 62,7% remaja sudah melakukan seks bebas. Di Makassar 90% perceraian karena perselingkuhan. Walau memang harus didetili perselingkuhan ini apakah sudah zina atau masih aktivitas mendekati zina. Di berita itu zina tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang masih muda, tapi juga ada yang sudah kakek-kakek, bahkan incest. Berzina dilakukan dengan anggota keluarganya, ayah menghamili anaknya dan sebagainya. Itu yang membuat kita orang yang masih mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman pada kitab, Rasul, hari akhir, miris. Orang yang sangat yakin kepada Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Latif. Allah itu juga Syadidul Iqab, kan? Allah itu juga Maha keras siksanya kepada perilaku kemaksiatan. Maka orang-orang yang masih mempunyai iman tentu tidak ingin dirinya, keluarganya, anak cucunya, keturunannya, generasi penerusnya, masyarakat semuanya di dunia ini tidak ingin ya ada perzinahan. Karena dia takut dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu nyata dan pernah menimpa juga umat-umat sebelumnya yang ingkar kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perzinahan yang memang sudah lumrah terjadi ini menjadi bukti kebenaran hadis Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 81. Min asyrati sa'ah ayaqillal al-ilma wa yazharu jahlu wa yazharu zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan dan merebaknya zina. Walaupun zina ini lumrah terjadi di masyarakat, itu bukan berarti menghapus keharaman zina ini. Karena zina tetaplah haram karena keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu abadi, berlaku hingga hari akhir nanti. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mendekatinya saja, aktivitas mendekati zina saja itu tidak diperbolehkan, apalagi zinahnya itu sendiri. Karena perzinahan itu adalah definisinya jelas ya, perzinahan itu bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan wanita. Bukan aktivitas mencium, itu bukan aktivitas zina, tapi itu aktivitas mendekati zina, dan itu sudah Allah larang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Talaq itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan zina ini sungguh nyata merusak tatanan masyarakat, mengakibatkan kehancuran rumah tangga, berakibat berikutnya anak-anak menjadi lemah imannya, tidak terdidik. Lemah imannya bisa jadi tidak terawat gitu kan, karena ketidakharmonisan orang tuanya, penyakit seksual, HIV AIDS, nauzubillah min dzalik. Jadi Allah sudah janjikan takwa itu
akan melahirkan solusi, ya, melahirkan makhraja, melahirkan jalan keluar. Maka di takwa itulah kita akan terhindar. Di antaranya adalah terhindar dari zina ini, dan zina ini adalah salah satu saja kerusakan yang terjadi di masyarakat. Banyak kerusakan-kerusakan yang lain akibat tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spesifik, perzinahan itu terkait dengan hubungan interaksi dengan lawan jenis. Maka ada perintah dalam larangan Allah yang spesifik terkait untuk menjaga perilaku hubungan dengan lawan jenis, gitu ya. Yang pertama, ya, dan utama adalah agar kita terhindar dari zina itu tadi, yang pertama adalah fahami, walaupun sudah limrah, zina itu tetap dosa, dan ulama mengkategorikannya sebagai al-kabair, termasuk al-kabair, dosa-dosa yang besar di antara dosa besar yang lain, dosa membunuh, ya, dan lainnya. Dosa besarnya itu juga terlihat dari bagaimana kerasnya sebenarnya hukuman yang Allah tetapkan sebagai bagian dari hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala di buminya Allah ini, sebenarnya harus diterapkan. Di surah An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya dengan 100 kali cambukan. Itu untuk pasangan zina yang belum pernah menikah, statusnya masih gadis atau bujangan. Di masa Rasul, al-Ghamidiyah itu adalah wanita yang berzina yang sudah menikah, itu hukumannya lebih tegas lagi, yaitu dirajam, dilempar dengan batu yang tajam sampai dia wafat, begitu. Dan uniknya begitu ya, pelaksanaan hukuman kepada al-Ghamidiyah yang wanita yang berzina ini atas kerelaan dia sendiri. Dia menghadap ke Rasulullah dan Rasulullah melakukan ahkamul bayinat dulu, begitu ya. Benar, itu perzinahan, engkau hanya mencium. Dia mengaku saya berzina, bahkan ini saya sudah hamil, gitu. Karena Rasul ingin mengecek bahwa zina itu sudah hubungan seksual, begitu ya. Bertemunya kelamin laki-laki dan kelamin wanita, itulah definisi zina. Kalau bukan itu kan hukumannya tidak setegas itu, hukuman mati. Dan ketika Allah menetapkan hukuman mati, Allah itu al-hayyu, al-hayyu, al-muhyi. Allah itu maha hidup, maha menghidupkan. Allah itu sangat menghargai satu nyawa yang tumpah, itu darah yang tumpah di muka bumi itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya bumi dan segala isinya. Sangat Allah menghargai nyawa karena Allah yang menciptakannya. Tapi ketika Allah membolehkan seorang pezina yang sudah menikah, ya, wanita atau laki-laki yang pernah menikah, baik statusnya masih nikah ataupun sudah berstatus janda atau duda, lalu dia berzina dan hukumannya tegas sekali, itu rajam, dan itu Allah tetapkan, itu Allah maha tahu ada sesuatu di balik itu, begitu ya. Saking berarti al-kabairnya itu, begitu ya, sehingga ulama mengkategorikan al-kabairnya itu. Tadi al-Ghamidiyah itu dia mengaku hamil, tapi ternyata luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merintahkan kepada Nabi Muhammad agar si janin itu dibiarkan dulu untuk lahir. Akhirnya dia kembali lagi setelah melahirkan, lalu Rasul, ya ini sudah saya lahirkan, lalu Rasul masih memberikan hak agar dia disusui sampai 2 tahun. Baru sesudah 2 tahun ya, dia sudah disapi anak itu, baru dilaksanakan hukuman itu, hukuman rajam itu. Ya, itu di dunia hukuman Allah yang Allah tetapkan kepada pezina. Ini menunjukkan bahwa termasuk al-kabair ya. Jadi memang yang namanya kesalahan kalau berulang-ulang dilakukan dan banyak yang melakukan sehingga seolah-olah itu lumrah. Tapi ingatlah, kita orang beriman nanti ada hari akhir, benar dan salah itu hendaknya Allah yang menetapkan. Allah menetapkan itu tetap haram. Karena kebenaran bukan dilihat dari banyak yang orang melakukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu pertama agar kita terhindar dari zina itu Allah perintahkan untuk
menundukkan pandangan. Ini di surah An-Nur ayat 30 dan surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya. An-Nur ayat 31-nya, "Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, dari mana datangnya nafsu? Dari mata hingga ke nafsu, dan Allah sudah menutup pintu maksiat itu lewat dari awalnya, dari pandangan mata. Ketika kita mampu menahan pandangan, jadi dari yang Allah haramkan dari aurat atau bukan aurat tapi menimbulkan syahwat, itu sudah Allah larang, maka itu upaya pertama menghindarkan kita dari perzinahan. Lalu yang kedua, wanita dan laki-laki itu ya diharuskan untuk menutup auratnya. Khusus untuk wanita itu ada pakaian khusus untuk menutup aurat, yaitu kerudung dan jilbab. Jilbab itu khusus dipakai ketika keluar rumah. Kewajiban kerudung di surah An-Nur ayat 31, "Wal yadribna bi khumurihinna," kata Allah, hendaklah mereka mengulurkan kain kerudung hingga dadanya. Dan jilbab itu kewajibannya di surat Ahzab ayat 59, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayudnina alaihinna min jalabibihinna." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka, pakaian ya yang tidak ada jahitan begitu ya. Kalau sekarang gamis yang di dalamnya dia wanita itu menggunakan baju lagi begitu ya, yang biasa dipakai di rumah, aktivitas sehari di rumah. Lalu juga ada perintah berikutnya adalah perintah itu yang pengertian jilbab itu adalah baju, itu adalah pendapat yang dipilih adalah menurut Imam Al-Qurtubi ya, pendapat yang terkuat. Terus yang ketiga adalah jika melakukan perjalanan sehari semalam, seorang wanita itu sehari semalam berarti 24 jam harus ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim, "Wala yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira masirah yaumin wa lailatin illa ma'aha zu mahramin laha." Tidak halal bagi seorang wanita yang mengimani Allah dan hari akhir melakukan safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali dia bersama mahramnya. Ini adalah upaya ya untuk menjaga wanita agar terhindar ya dari perbuatan perkosaan. Terus 4, larangan berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. La yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha mahram. Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Jadi perzinahan itu kadang-kala tidak ada awalnya maksud, tapi suasana berduaan ya, dan itu pintu itu sudah Allah tutup. Begitu ya. Jadi laki-laki dan wanita dilarang berduaan tanpa ada disertai wanita itu dengan mahramnya. Lalu perintah dan larangan Allah lainnya adalah melarang wanita untuk keluar rumah kecuali izin suaminya. Dan juga Islam menjaga agar dalam kehidupan khusus itu hendaknya komunitas wanita terpisah dengan komunitas pria. Jangan sampai hidup seumah gitu ya antara laki-laki dan wanita yang belum menikah. Hendaklah dengan komunitas sesama jenis ketika mereka hidup di kehidupan khusus. Begitu juga kehidupan masyarakat hendaknya seperti masjid begitu ya. Di masjid itu kan dianggap tempat suci ya, barisan laki-laki di depan lalu wanita di belakang begitu. Kehidupan seperti itu juga terpisah jamaah laki-laki dan wanita juga hendaknya diterapkan di tempat-tempat umum gitu, sehingga menjaga ya interaksi antara lawan jenis. Lalu juga hubungan antara kerjasama antara pria dan wanita itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghindari pandangan-pandangan yang itu dalam rangka bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, lalu
jurus terakhir ya, upaya terakhir ketakwaan itu kita memerlukan kepada institusi khilafah tadi. Karena ketika ada kasus perzinahan itu terjadi kepada mereka yang sebenarnya keluarga harmonis, ternyata mereka terjebak oleh pergaulan yang salah begitu ya. Maka untuk menghindarkan hal itu, disinilah kita pentingnya kita adanya institusi khilafah ya, yang akan mengkondisikan lingkungan supaya islami begitu. Siapa tadi yang akan menerapkan hukum-hukum Allah tadi yang terkait dengan pezina tadi? Karena kan kita rakyat biasa tidak boleh main hakim sendiri. Maka di sini perlu adanya kekuasaan Islam yang akan menerapkan hukum zina tadi ya, hukum rajam tadi, hukum cambuk tadi, dan juga nanti akan mengkondisikan agar keluarga muslim terbina dengan baik, juga memfasilitasi tayangan-tayangan ya, yang menutup tayangan-tayangan yang akan mengarah kepada perzinahan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita ya, mengikuti sirah dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Dan memang Rasulullah SAW itu memang menjaga ketakwaan kaum muslim ini tidak hanya dalam level pribadi, masyarakat, dan juga negara dengan institusi daulah Islam atau khilafah Islamnya ini. Karena memang 3 poin ini perlu ada sehingga ketakwaan total ini bisa kita bisa kita lakukan begitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.